Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 410 Selamatkan hidupmu yang menyedihkan. Kekuatan tempur Nangong Wentian yang hebat membuat semua orang dari keluarga utama Nangong merasa senang dan bersemangat. Meskipun pertarungan masih belum berakhir, dilihat dari situasi saat ini, Nangong Wentian tidak lagi dalam kondisi yang baik, dan karena ia tidak dapat mempertahankan diri dari serangan Nangong Wentian bahkan ketika ia dalam kondisi prima, akan jauh lebih sulit sekarang karena ia terluka. Nangong Wentian, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu lebih unggul dariku dalam segala hal sejak kita masih kecil? Bagaimana dengan sekarang? Nangong Wentian berbicara dengan nada yang sama seperti yang digunakan Nangong Wentian kepadanya tadi. Pada saat yang sama, ada ekspresi mengejek di wajahnya. Apa kau benar-benar berpikir kau menang? Ini adalah pertarungan hidup dan mati, dan kau harus membunuhku untuk menang. Kau benar-benar berpikir kau bisa mengalahkanku hanya karena berada di posisi yang menguntungkan. Kau terlalu naif. Nangong Wentian mendengus dingin. Dengan gerakan telapak tangannya, ia mengambil pil emas dan menelannya. Setelah itu, energinya meningkat ke puncaknya, dan dalam sekejap mata, ia telah kembali ke bentuk terbaiknya. Kalau aku bisa mengalahkanmu sekali, aku juga bisa melakukannya untuk kedua kalinya. Nangong Wentian mendengus dingin, lalu segera menyerang dengan tinjunya. Pukulan itu menciptakan gelombang energi dahsyat yang membawa kekuatan seekor gajah barbar. Sinar keemasan mendekati wajah Nangong Wentian dalam sekejap mata. Dentang. Rambut hitam Nangong Wentian berkibar tertiup angin kencang. Lengannya berkelebat, dan tombak perak yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui tiba-tiba muncul. Itu adalah senjata yang mengerikan, tubuhnya sepenuhnya ditutupi dengan pola mistis, dan memiliki ujung setajam silet yang tampaknya terbuat dari es hitam. Itu terus-menerus memancarkan cahaya dingin, menyebabkan mereka yang melihatnya merasa sedikit takut. Berdengung. Suara mendengung terdengar dari tombak perak ini. Udara di sekitar tombak bergetar hebat, dan riak energi besar terlihat di sekitarnya. Pada saat yang sama, Nangong Wentian melancarkan serangannya. Dengan tombak di tangannya, ia menyerbu ke depan dengan kecepatan luar biasa, menyebabkan tombak yang kuat itu bertabrakan dengan sinar energi yang dilepaskan oleh Nangong Wentian. Wah! Nangong Wentian kembali dalam kondisi prima, memungkinkannya sekali lagi memiliki kekuatan tempur yang tangguh. Itu, dikombinasikan dengan bantuan tombak mengerikan di tangannya, kekuatan tempurnya lebih tinggi daripada saat pertarungan dimulai, telah meningkat ke tingkat yang menakjubkan. Hanya dengan satu serangan, ia menghancurkan serangan Nangong Wentian. Setelah menghancurkan serangan Nangong Wentian, tombak perak itu tidak melambat, ia terus menusuk ke arah Nangong Wentian seperti ular berbisa. Meskipun Nangong Wentian cepat, Nangong Wentian bahkan lebih cepat. Setelah menguasai esensi dari keterampilan 10.000 gajah abadi, ia telah mengalami transformasi dari akarnya. Setelah kedipan cahaya terang, penguasa bintang segudang langsung muncul di tangannya. Senjata ini adalah sesuatu yang ia dapatkan ketika ia menemukan keterampilan 10.000 gajah abadi, dan ia kemudian menempahnya menjadi senjata natalnya. Penguasa raksasa ini bukan hanya senjata yang kuat, tetapi juga dapat menyerap energi dari bintang-bintang. Nangong Wentian hampir setiap malam menggunakan energi bintang-bintang untuk melunakkan senjata tempurnya, serta kekuatannya, yang memberikan manfaat besar bagi dirinya sendiri. Astaga, plus! Nangong Wentian mengangkat penggaris raksasa itu tinggi-tinggi ke udara dan mengayunkannya ke depan dengan kuat, melepaskan sinar energi besar yang tampak seperti naga biru raksasa yang seluruhnya terbuat dari bintang. Dalam sekejap mata, ia telah menyerap semua energi yuan alami di daerah sekitarnya. Ledakan. Sinar energi yang dilepaskan oleh penguasa bintang segudang langsung bertabrakan dengan tombak perak, menghasilkan suara ledakan keras yang menggema di benak semua orang. Riak energi yang dihasilkan oleh tabrakan itu berubah menjadi tornado energi raksasa yang mematikan. Jika ada orang yang cukup ceroboh untuk terseret ke dalam tornado ini, orang itu akan segera terkoyak dan mati mengenaskan. Ketuk, ketuk, ketuk. Tabrakan itu menyebabkan Nangong Wentian mundur beberapa langkah sebelum akhirnya bisa menstabilkan tubuhnya. Auranya bergetar, dan lengannya gemetar. Tidak mungkin, dia baru saja menerobos ke alam jiwa tempur, mengapa dia memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat, bahkan lebih kuat dari milikku. Nangong Wentian merasa takut kali ini. Dalam benaknya, ia selalu memandang rendah Nangong Wentian, dan tidak pernah menganggap serius sepupunya ini. Ia lebih dari 100% yakin bahwa ia akan mengalahkan Nangong Wentian dalam duel ini. Namun, ia kini telah dikalahkan oleh sepupunya 2 kali, ini adalah kenyataan yang tidak akan pernah bisa ia terima. Nangong Wentian, terima serangan ini selanjutnya. Rambut Nangong Wentian berkibar kencang diterpa angin kencang, dan penampilannya tampak sangat mengesankan, seolah-olah dia telah berubah menjadi binatang buas kuno dari zaman kuno. Dia menggambarkan sosok liar dari seluruh penjuru. Dalam sekejap, penguasa bintang segudang di tangannya berubah menjadi penggaris raksasa sepanjang puluhan meter. Kemudian, dia mengayunkannya ke langit menuju kepala Nangong Wentian. Aku menolak untuk percaya bahwa kau bisa mengalahkanku. Nangong Wentian menggertakkan giginya dengan marah,
lalu mencengkeram tombak peraknya erat-erat dan melesat maju, menuju ke arah penguasa raksasa yang tengah mendekatinya. Melihat ini, Jiang Chen yang berdiri di tengah kerumunan tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Pada saat yang sama, senyum tipis muncul di wajahnya. Pikiran Namong Wenyan telah terganggu oleh dua kekalahan tersebut yang memengaruhi kekuatan tempurnya. Oleh karena itu, tidak mungkin dia bisa menang atas Namong Wentian yang memiliki momentum yang begitu hebat saat ini. Hasil dari duel ini sekarang sudah jelas, Namong Wenyan akan segera merasakan kekalahan. Bam! Penguasa bintang segudang datang dengan kekuatan yang luar biasa. Tombak perak itu tidak dapat melawannya, jadi sekali lagi, Namong Wenyan dipukul dan dipaksa untuk memuntahkan seteguk darah. Tombak perak itu hampir terlepas dari genggamannya, dan dia langsung terlempar ke tanah. Haha, Namong Wentian mulai tertawa terbahak-bahak. Namun, dia tidak berhenti menyerang. Serangannya menghujani Namong Wenyan seperti badai yang mengamuk. Bam! Namong Wenyan akhirnya tidak mampu bertahan dari serangan terakhir. Tombak perak di tangannya dipatahkan dan diambil oleh Namong Wentian. Tubuhnya kini dipenuhi luka, dan darah mengalir keluar dari luka-lukanya tanpa henti. Apa? Namong Yunzeng berteriak kaget. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya sendiri, ini adalah pemandangan yang tidak akan pernah terjadi bahkan dalam mimpinya yang paling liar sekalipun. Atau dengan kata lain, dia sudah menduga hasil ini, tetapi karakternya telah berubah. Dia menduga Namong Wentian lah yang akan dipukuli, bukan putranya. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Muda Wenyan sudah dikalahkan. Semua prajurit tamu dari pihak Namong Yunzeng juga terkejut dengan hasilnya. Ini benar-benar berbeda dari rencana awal mereka. Haha, bagus, sempurna. Namong Yunfan tertawa terbahak-bahak. Tepat pada saat ini, hanya beberapa kata positif itu yang mampu menggambarkan betapa bahagianya dia. Namong Wentian telah memenangkan pertandingan pertama. Itu tidak hanya berarti mereka memiliki kesempatan untuk memenangkan kompetisi hari ini, itu juga berarti bahwa orang terkuatnya adalah yang terkuat dari generasi muda keluarga Nangong, kandidat terbaik untuk posisi Tuan Muda. Tuan Muda benar-benar hebat, dia benar-benar memiliki kekuatan tempur yang luar biasa meskipun dia baru saja menembus alam jiwa tempur. Jika aku tidak menyaksikannya dengan mataku sendiri, aku tidak akan mempercayainya. Kalian lihat itu. Inilah yang kusebut jenius sejati yang tiada taraf. Keberadaan yang luar biasa seperti Tuan Muda kita tidak dapat dinilai dengan logika biasa. Meskipun dia baru saja menerobos ke alam jiwa tempur, dia bukanlah seseorang yang dapat dibandingkan dengan Namong Wenyan. Teruslah menonton, ini pertarungan maut. Aku penasaran, apakah Namong Wenyan akan terbunuh atau tidak. Namong Wenyan adalah putra tunggal Namong Yunzeng, dan jika dia mati, mungkin Namong Yunzeng akan langsung menjadi gila. Penonton menjadi gelisah. Tidak seorang pun menduga hasil ini, tidak seorang pun mengira bahwa Namong Wentian akan memenangkan pertandingan ini. Mereka mengira dia pengecut karena agak terlambat datang ke pertandingan. Namun, dia akhirnya memenangkan pertandingan, dan Namong Wenyan yang hampir semua orang pikir akan menang kini tergeletak di tanah seperti anjing mati. Mengetuk. Namong Wentian mendarat kembali di panggung pertarungan. Dengan satu tangan memegang penggaris raksasa dan tangan lainnya memegang tombak perak, ia melangkah selangkah demi selangkah menuju Namong Wenyan. Akhirnya, ia menekan ujung tombak perak yang tajam itu ke dahi Namong Wenyan. Ha! Tepat pada saat ini, semua orang terkesiap saat melihat apa yang akan terjadi. Semua ekspresi berubah saat Namong Wentian menempelkan ujung tombak perak itu di dahi Namong Wenyan. Pertandingan hari ini adalah pertarungan maut, dan jika Namong Wentian benar-benar membunuh Namong Wenyan, itu tidak akan dianggap melanggar aturan. Berhenti! Namong Yunzeng tiba-tiba berteriak. Tubuhnya kemudian melesat menuju panggung pertempuran. Meskipun dia cepat, kepala keluarga Namong Yunfan juga telah bergerak, dan menghalangi jalan Namong Yunzeng. Kakak, apa yang sedang kamu coba lakukan? Senyum sinis muncul di wajah Namong Yunfan. Yunfan, Wenyan sudah kalah dalam pertandingan ini, dia tidak harus mati. Namong Yunzeng berkata dengan keras. Ini pertarungan sampai mati. Kau tahu aturannya, bahkan aku tidak bisa ikut campur dengan apa yang terjadi di panggung pertarungan. Apakah Namong Wenyan mati atau tidak, itu semua tergantung pada Wentian, dan tidak ada yang bisa menghentikannya, termasuk kau. Namong Yunfan menghalangi jalan Namong Yunzeng dengan tubuhnya yang tinggi dan berotot. Jelas mustahil bagi Namong Yunzeng untuk sampai ke sana dan menyelamatkan putranya. Terlebih lagi, dia secara pribadi telah menyetujui aturan ini. Jika dia muncul di panggung pertempuran sekarang, itu tidak akan berbeda dengan melanggar aturannya sendiri, dan bagaimana orang seperti itu bisa mendapatkan kepercayaan dari rakyatnya. Jika dia benar-benar menjadi kepala keluarga di masa depan, tidak ada yang akan percaya padanya. Retakan. Namong Yunzeng mengepalkan tinjunya dengan sangat erat hingga terdengar suara retakan. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan selain menatap panggung pertarungan dengan marah. Tepat pada saat ini, semua orang sedang melihat ke panggung pertarungan, fokus pada tombak perak yang menekan dahi Namong Wenyan.
Saat ini, nyawa Nangong Wenyan ada di tangan Nangong Wentian, dan dia berada di ambang kematian. Tidak, aku menolak untuk menyerah. Nangong Wenyan berjuang untuk bangkit dari tanah. Namun, dia seperti anak panah yang hampir habis, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Oleh karena itu, dia sekarang seperti anggota tubuh yang menunggu untuk dibantai oleh Nangong Wentian. Nangong Wenyan, meskipun ini adalah pertarungan maut, dan kamu pantas mati atas apa yang telah kamu dan ayahmu lakukan, bagaimanapun juga kamu adalah bagian dari keluarga Nangong. Aku, Nangong Wentian tidak akan pernah membunuh mereka yang darah dagingku sendiri. Karena itu, aku akan mengampuni nyawamu yang menyedihkan hari ini. Di masa depan, jangan pernah muncul di hadapanku. Sekarang, pergilah dari sini. Setelah Nangong Wentian selesai berbicara, dia langsung menendang Nangong Wenyan dengan kuat, membuatnya terlempar dari panggung pertarungan dan memuntahkan seteguk darah lagi. Setengah dari darah ini keluar karena tendangan kuat itu, sementara setengahnya lagi keluar karena amarahnya. Ini adalah penghinaan yang tak tertahankan. Mulai sekarang, dia tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi lagi. Mendengarkan. Nangong Yunzhen berlari ke depan dan memeluk Nangong Wenyan, lalu segera memberinya pil. Meskipun putranya telah dikalahkan, setidaknya hidupnya aman sekarang. Di atas panggung pertarungan, Nangong Wentian menyimpan penguasa bintang segudang dan tombak perak di cincin penyimpanannya, lalu ia kembali ke kelompok keluarga utama Nangong. Tentu saja, ia tidak akan mengembalikan tombak perak itu kepada Nangong Wenyan. Ia tidak membunuh sepupunya ini, oleh karena itu, tombak perak ini seharusnya menjadi hadiahnya karena telah mengalahkannya. Anak muda, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Aku bangga padamu. Nangong Yunfan menepuk bahu putranya dengan kuat, wajahnya dipenuhi rasa bangga. Ia tidak hanya memuji Nangong Wentian karena telah mengalahkan Nangong Wenyan dengan kekuatannya yang luar biasa, ia juga merasa bangga dengan keputusan akhir Nangong Wentian. Bagaimanapun juga, Nangong Wenyan adalah bagian dari keluarga Nangong, dan jika Nangong Wentian benar-benar membunuhnya di depan semua orang, itu tidak akan menjadi apa-apa selain dampak negatif yang besar bagi citra Nangong Wentian.